Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Wahidin Ansal, NIM 20030501077, kelas PJKRD. Kali ini saya akan menjelaskan PPT saya dengan mata kuliah belajar motorik. Langsung saja masuk di pembahasan metode latihan dan transfer keterampilan. 1. Hakikat metode latihan. Dalam proses belajar mengajar, ketepatan penggunaan metode merupakan salah satu faktor menentu pencapaian tujuan. Surakmat 1986, Hornobi 1986, Molenda 1989 menyatakan bahwa metode merupakan suatu cara atau prosedur pengajaran yang dipilih untuk mencapai tujuan. Superman 1987 menjelaskan bahwa metode latihan adalah suatu cara yang digunakan untuk menyajikan isi pembelajaran kepada siswa untuk mencapai tujuan. Latihan dapat didefinisikan sebagai suatu partisipasi yang sistematis dengan tujuan untuk meningkatkan kapasitas fungsional. Di dalam bidang olahraga, tujuan terakhir latihan adalah untuk mempertinggi penampilan olahraga. Pate, MC Kleinhagen, dan Rotella 1984, menurut Superman 1987 dan Rahan Toknam 1998, latihan adalah proses kegiatan pengajaran yang dilakukan siswa dengan guru dalam rangka menerapkan konsep, prinsip, dan prosedur yang sedang dipelajari ke dalam praktek yang relevan dengan pekerjaan. Dengan demikian, dapat dinyatakan bahwa metode latihan adalah suatu cara yang sistematis dan terencana yang berfungsi sebagai alat untuk meningkatkan fungsi psikologis dan keterampilan gerak agar memiliki keterampilan yang lebih baik pada suatu penampilan khusus. Yang kedua, metode latihan bagian. Metode latihan bagian adalah salah satu cara pengorganisasian bahan pengajaran dengan menitik beratkan pada penyajian elemen-elemen dari bahan pelajaran menurut Singer tahun 1980. Metode bagian adalah suatu cara latihan yang bertitik tolak dari pandangan bahwa suatu latihan dapat diberikan menurut bagian-bagiannya. Tahap-tahap latihan seharusnya dipermudah dan dibagi-bagi. Yang ketiga, metode latihan keseluruhan. Metode latihan keseluruhan adalah metode yang menitik beratkan kepada keutuhan dari bahan pelajaran yang ingin disampaikan. Metode keseluruhan mengenalkan teori Gestalt menurut Chauhan 1978. Belajar yang mengacu pada teori Gestalt adalah belajar dengan melihat pola dan berorganisasi bagian-bagian ke dalam suatu keseluruhan yang berada di dalam suatu situasi permasalahan. Selain itu, dapat mengamati stimuli dalam keseluruhan yang terorganisasi, bukan dalam bagian-bagian yang terpisah. Bagian yang dipelajari hanya bermakna dalam rangka keseluruhan. Menurut Bauer dan Hilgard tahun 1981, pola pengamatan metode keseluruhan selalu tertuju pada keadaan sederhana, keadaan seimbang, keadaan yang stabil, dan segala kejadian mempunyai tujuan. Dengan demikian dapat dikemukakan bahwa metode keseluruhan melihat belajar sebagai suatu kemampuan individu untuk melihat hubungan yang berarti dan terstruktur dari situasi. Selain itu, di dalam metode 89 keseluruhan subjek mendapat insight, yaitu 1. Pemahaman yang diperoleh secara mendadak dari hubungan antara bagian-bagian tugas dalam gerak dengan tujuan yang ingin dicapai dengan situasi keseluruhan. Yang kedua, subjek dapat mengamati dan menempatkan setiap unit gerakan dalam kaitannya dengan keseluruhan yang dipelajari. Yang ketiga, subjek dengan aktif terlibat dalam pemecahan masalah yang dihadapi.
4. Method pratik. Method pratik adalah prinsip pengaturan giliran dalam latihan di mana atlet harus melakukan gerakan secara terus-menerus tanpa diselingi istirahat. Dengan model ini, setiap atlet diberikan instruksi mempraktekkan secara terus-menerus selama waktu latihan. Setelah atlet betul-betul lelah, maka latihan baru diakhiri atau latihan tetap dilanjutkan walaupun sudah lelah sampai waktu latihan yang diprogramkan habis. Contoh, seorang petenis sedang latihan dengan program harus melakukan servis sebanyak 100 pukulan servis. Atlet tersebut melakukan latihan servis tanpa selang istirahat sebelum program yang kelima, distributed pratik. Distributed pratik adalah prinsip pengaturan giliran dalam latihan di mana diadakan pengaturan waktu untuk latihan dengan waktu untuk beristirahat secara berselang-seling. Di sini dipertimbangkan waktu untuk istirahat sama pentingnya dengan waktu untuk latihan. Penggunaan waktu istirahat secara memadai bukan merupakan pemborosan waktu, tetapi merupakan bagian penting di dalam proses belajar gerak untuk memperoleh pemulihan yang cukup. Kegiatan latihan yang menggunakan model ini dilaksanakan sebagai berikut. Setiap atlet diberi instruksi untuk mempraktikkan gerakan beberapa kali, kemudian beristirahat. Cukup istirahat, maka harus melakukan latihan lagi. Contoh, seorang petenis yang melakukan latihan servis dengan program harus menghabiskan 100 bola dalam latihan. Latihan dibagi dalam 10 set ulangan, dan setiap set atlet tersebut melakukan 10 kali pukulan servis diselingi dengan istirahat yang cukup. Apabila tujuan latihan untuk menguasai keterampilan yang baik, maka model pengaturan giliran distributed praktik lebih efektif dibanding dengan method pratik. Latihan mental. Oksiden tahun 1984 menjelaskan bahwa kecakapan teknik dapat juga ditingkatkan dengan mental rehearsal, mengulang kembali dengan mental, dengan mengamati orang lain, atau dengan cara memikirkan cara pelaksanaan gerakan itu. Latihan mental dipergunakan untuk membantu melakukan introspektif atau latihan yang tidak terlihat yang berlangsung dalam diri individu. Schmidt 1988 mendefinisikan latihan mental pratik suatu metode latihan di mana penampilan pada suatu tugas yang diimajinasikan atau divisualisasikan tanpa latihan teknik yang nyata. Transfer keterampilan. Dalam proses belajar keterampilan olahraga terdapat proses transfer of learning, yaitu kesanggupan menggunakan kemampuan yang telah dimiliki untuk mengajarkan tugas-tugas baru. Schmidt 1988 menjelaskan keterampilan motorik yang telah dikuasai dapat digunakan untuk memperlancar mempelajari keterampilan motorik yang baru, meskipun keterampilan tersebut terdapat dalam cabang olahraga yang berbeda. Sebagai contoh, kemampuan bermain sepak bola dapat transfer untuk belajar bermain sepak takraw. Kemampuan bermain tenis lapangan dapat ditransfer dalam belajar bermain bulu tangkis. Sebagaimana dijelaskan oleh Drozdowski 1981, transfer of learning akan terjadi apabila hal-hal yang telah dipelajari dengan hal-hal yang akan dipelajari terdapat unsur-unsur yang sepadan. Nilai transfer yang demikian biasa disebut nilai transfer positif. McGill tahun 1980 menjelaskan bahwa dalam belajar keterampilan motorik juga terdapat nilai transfer negatif. Artinya, kemampuan yang telah dimiliki merupakan hambatan untuk mempelajari keterampilan yang baru. Sebagai contoh kemampuan bermain tenis lapangan, terjadi transfer negatif apabila digunakan untuk belajar. Rangkuman, metode latihan adalah suatu cara yang sistematis dan terencana yang berfungsi sebagai alat untuk meningkatkan fungsi fisiologis, psikologis, dan keterampilan gerak agar memiliki keterampilan yang lebih baik pada suatu
penampilan khusus. Metode latihan bagian adalah salah satu cara pengorganisasian bahan pelajaran dengan menitik beratkan pada penyajian elemen-elemen dari bahan pelajaran. Metode latihan keseluruhan adalah metode yang menitik beratkan kepada kebutuhan dari bahan pelajaran yang ingin disampaikan. Method praktik adalah prinsip pengaturan giliran dalam latihan di mana atlet harus melakukan gerakan secara terus-menerus tanpa diselingi istirahat. Distributed praktik adalah prinsip pengaturan giliran dalam latihan di mana diadakan pengaturan waktu untuk latihan dengan waktu untuk istirahat secara berselang-seling. Latihan mental praktik merupakan suatu metode latihan di mana penampilan pada suatu tugas tertentu diimajinasikan atau divisualisasikan tanpa melakukan latihan teknik secara nyata. Transfer of learning merupakan kesanggupan menggunakan kemampuan yang telah dimiliki untuk mengajarkan tugas-tugas baru. Wujud transfer ini dapat positif dan negatif. Itulah tadi PPT saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.